Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, sekarang kita baca lagi Al-martabatus salisatu. Tingkatan ketiga ihsan. Jadi Islam sudah ya, iman, terus apa? Ihsan. Ya, dibaca. Al-martabatus salisatu. Al-martabatu. Terjemahannya di halaman 33. Al-martabatus salisatu. Al-ihsanu ru'nun wahidun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wad dalilu qawluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qawluhu wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubuka fis sajidin. Wa qawluhu wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fihi. Wa dalilu minas sunnati hadithu Jibrila al-mashhuru Jibrila al-mashhuru an Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salata wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Faqala sadaqta fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inna yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Qala famadu falabithna maliyan faqala ya Umaru atadri manis sa'ilu. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala hada Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Halaman 33 artinya. Tingkatan ketiga ihsan. Ihsan merupakan rukun tersendiri. Makna ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Allah Surah An-Nahl ayat 128. Allah Ta'ala berfirman, Allah yang melihat kamu berdiri untuk sembahyang dan melihat kamu melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang bersujud. Quran Surat Asy-Syu'ara 217 hingga 219.
Allah Ta'ala berfirman, kalian tidak berada dalam suatu keadaan, tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kalian tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atas kalian di waktu kalian melakukannya. Quran Surah Yunus ayat 61. Dalil dari hadis Nabi adalah hadis Jibril yang terkenal. Hadis itu diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, pada suatu hari tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan memiliki rambut yang sangat hitam. Bekas perjalanan jauh tidak tampak pada orang tersebut, namun tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Dia lantas duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi serta meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Lelaki itu mengatakan, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, menjalankan puasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika mampu menempuh perjalanan ke sana. Lelaki itu mengatakan, engkau benar. Kami terheran-heran dengan lelaki itu. Dia bertanya namun dia juga membenarkan jawabannya. Laki-laki itu kemudian berkata, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir dan beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Lelaki itu berkata, engkau benar. Lelaki itu berkata, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Lelaki itu berkata, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lelaki itu bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi menjawab, bila seorang budak wanita melahirkan orang tuanya, dan engkau melihat orang yang tidak melahirkan tuannya. Bila seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang tak beralas kaki, telanjang dan miskin, yang mengembalakan kambing saling berlomba meninggikan bangunan. Umar berkata, laki-laki itu kemudian pergi dan aku pun terdiam sejenak. Nabi lantas berkata kepadaku, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi berkata, lelaki itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Baik, sekarang kita lihat ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik kalau secara bahasa. Ihsan itu artinya berbuat baik. Namun kalau kita bicara ihsan di sini, ihsan itu ada kadar wajib dan ada kadar sunnah. Ihsan itu ada kadar wajib dan ada kadar sunnah. Berarti kadar wajib ini wajib dipenuhi. Sekarang ihsan yang kadar wajib. Ihsan yang kadar wajib adalah kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Kemudian yang kedua, kadar sunnah, yaitu beribadah kepada Allah pada makom muraqabah atau makom musyahadah. Ini saya langsung ringkaskan dari hadis Jibril ya. Ada makom apa? Muraqabah dan makom musyahadah.
Sekarang yang muraqabah. Muraqabah. Meyakini bahwa Allah melihat kita. Meyakini Allah melihat kita. Ini makomnya kebanyakan manusia. Terus yang kedua makom apa? Musyahadah. Bentuknya beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Namun melihatnya di sini yaitu melihat nama dan sifat Allah serta pengaruhnya. Dan bukan melihat zat Allah secara langsung. Jadi jangan dibayangkan nanti ketika dia di sajadah, oh Allah seperti ini, Allah sejuk, tenang sekali. Kayaknya zatnya seperti ini. Ini seperti cahaya begitu. Oh, jangan ini. Jangan bayangkan. Nggak boleh. Cukup apa? Kalau kita di dunia apa? Melihat nama-nama dan sifat Allah. Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kalau orang sufi itu bayang-bayangkan itu. Nah, tingkatan musyahadah yang kedua ya, musyahadah yang kedua lebih tinggi dari muraqabah. Musyahadah itu lebih tinggi daripada muraqabah. Dan itulah ibadahnya para nabi dan rasul. Itulah ibadahnya para nabi dan rasul. Kalau tadi disebutkan dengan melihat nama dan sifat Allah, berarti kuncinya untuk sampai tingkatan musyahadah, pelajarilah, dalamilah asmaul husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Terus tadi disebutkan tanda-tanda kiamat. Tadi rukun Islam sudah kita lewati kan? Islam sudah, rukun iman juga sudah disebut, kita sudah lewati. Nah sekarang ada tanda-tanda kiamat kan? Ditanya, "Fakhbirni anis sa'at." Kabarkan padaku tentang kiamat, kapan itu datang? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Saya Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kan Jibril nyampaikan wahyu, ya mungkin tahu dari Allah gitu. Terus ya, ternyata dua-dua tidak tahu, apalagi orang lain. Sehingga tidak usah ditentukan kalau kiamat datang tahun 1500 Hijriah. Tahun berapa itu? Berapa tahun lagi berarti? 60 tahun lagi. Biar ustadznya capek-capek sendirilah. Itu terlalu banyak bicarakan konspirasi Yahudi dan macam-macam itu. Kayak kurang kerjaan itu. Peramal-peramal masa gini. Ngapain hitung-hitung kayak begitu itu loh, capek sekali. Apa nggak ada materi kajian lain gitu loh? Apa untuk tenar aja? Akhirnya ada digelari ustadz-ustadz akhir zaman. Baru tahu kayak gitu saya sudah ustadz akhir zaman. Dajjal aja nggak tahu. Dajjal masa simbol segitiga, mata di tengah. Nggak pernah baca hadis itu kali. Itu sudah digelari ustadz akhir zaman di Indonesia. Kita nih memang kayak gitu itu. Umum sekali. Untuk pelajari kayak gitu itu. Ini Jibril saya, Nabi Muhammad saya nggak tahu lah itu. Nggak capek-capek bahas. Kan Jibril nggak lanjutin lagi kan? Coba tentukan tuh waktunya biar orang-orang itu tahu, nggak dilanjutkan lagi. Nabi jawab Nabi nggak tahu, Jibril juga sama. Namun ditanya setelah itu apa? Amarati ya, amarati ya, tanda-tandanya apa? Dijawab apa? Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan majikannya. Nah, di masa silam itu ada istilah budak. Budak bukan pembantu ya. Budak ini dari tawanan perang kemudian dimiliki oleh kaum muslimin. Kalau ada budak wanita itu sudah dimiliki itu dijadikan istri.
Ya, dijadikan apa? Istri. Istri batasannya berapa, Mas? Berapa? Berapa? Kamu pengen nikah berapa? Berapa Pak Iwan? Dia ngomongnya takut-takut gitu. Istri dibatasi 4. Kalau selain itu dia bisa memiliki dari budak. Oh, Masya Allah, enak sekali ya udah. Nah, dengan pergaulan dengan budak wanita ini akhirnya punya anak. Anak yang dihasilkan itu disandarkan pada majikannya. Berarti budak melahirkan apa? Tuannya. Paham itu ya? Itu pengertiannya kayak gitu. Ini jangan kalian bayangkan, ini paling ini majikannya selingkuh sama pembantunya ini. Enggak ada kayak gitu di sini. Ceritanya kayak tadi itu loh. Makanya pahami cerita budak masa silam itu gimana. Nah, namun para ulama katakan ini penjelasan untuk beberapa hal tadi. Pengertian seorang budak melahirkan tuannya itu ada beberapa maksud. Jadi nggak hanya teks seperti tadi yang dipahami. Namun para ulama katakan yang pertama itu tanda banyak anak yang durhaka. Kalimat tadi maksudnya banyak anak yang durhaka nanti di akhir zaman. Karena dia perlakukan orang tua seperti budak. Sudah banyak belum? Banyak. Berarti tanda pertama tadi ditafsirkan, ini ditafsirkan banyaknya anak-anak yang durhaka. Kecuali yang dirahmati Allah. Sebabnya kenapa? Ada anak yang perlakukan orang tua seperti budak. Diperintah-perintah, dimarah-marahin. Pokoknya kalau tidak dituruti, ancam mau gantung diri, ancam gak sekolah, ancam gak mau pulang ke rumah gitu. Pokoknya harus dibelikan ini, motor itu. Ya, akhirnya orang tua cari utangan, apa saja digadaikan. Sapi dijual demi penuhi motor anak tadi. Anaknya gaul dengan anak-anak yang lain yang punya motor-motor kayak gitu juga. Gaul dengan anak-anak orang kaya, akhirnya terpengaruh itu paksakan pada orang tua. Itu tadi tanda anak-anak durhaka semakin banyak. Yang kedua itu tanda semakin banyak budak. Nanti di akhir zaman berarti nanti semakin banyak perbudakan. Sekarang nggak ada, nanti di akhir zaman muncul lagi. Nah, itu diantara dua tanda seperti itu. Terus ada tanda-tanda hari kiamat lagi apa di situ? Wa antaral hufatal uratal alata. Engkau lihat hufatal urata. Engkau lihat di terjemahan hufat. Hufat itu artinya apa? Al-urat, al-urat itu telanjang. Engkau lihat al-hufat al-urat al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau lihat di halaman 37 itu. Engkau melihat orang yang tak beralas kaki. Orang kampung ini. Telanjang. Pedalaman pelosok. Lalu alata miskin. Yatatawaluna, dia menggembalakan kambing. Ri'a asya, dia menggembalakan kambing. Berarti apa? Peternak. Berlomba untuk meninggikan bangunan. Namun ini bukan jadi larangan, gak boleh buat bangunan tinggi-tinggi. Tidak semua tanda kiamat menunjukkan suatu hukum larangan, gak. Ini cuma menunjukkan kisah. Apa yang akan terjadi. Berita apa yang akan terjadi. Di antara maknanya itu nantinya di akhir zaman terjadi perubahan keadaan yang luar biasa.
Yang miskin tiba-tiba berubah jadi orang-orang yang meninggikan bangunan seperti itu. Nah, kemudian ada pelajaran penting dari hadis Jibril ini. Kita tidak bahas hadis Jibril sebelumnya, ada beberapa poin penting tentang hadis Jibril ini. Pertama, nah sekarang catat pelajaran penting dari hadis Jibril. Satu, diajarkan hak-hak untuk penuntut ilmu. Hak-hak sini dimaksudkan kewajiban. Diajarkan kewajiban bagi penuntut ilmu. Kewajibannya di sini kaitannya dengan 6 hal. Satu, kewajiban pada dirinya. Kewajiban pada dirinya. Dua, kewajiban pada gurunya. Tiga, kewajiban pada tempat dia belajar. Empat, kewajiban terhadap teman. Lima, kewajiban terhadap kitab. Enam, kewajiban terhadap ilmu yang dia pelajari. Contoh sekarang, kewajiban terhadap diri. Punya sifat khasyah, takut pada Allah. Jadi punya ilmu, berarti kita jaga diri dari maksiat. Ada rasa takut. Terus punya sifat lagi qanaah, nerimo. Kemudian punya sifat lagi terhadap dirinya ya, menjauhi majelis yang sia-sia. Nanti kalau sudah semangat belajar itu kurangi main-main game itu. Free Fire ke, PUBG ke. Nggak ada itu sifatul labul ilmi, nggak ada itu syekh-syekh dulu itu. Waktu longgarnya itu buka HP terus main PUBG dan lain-lain. Nggak ada cerita itu. Cuma zaman ini saja. Kalau kamu nikah itu diantara pertanyaan ahwat itu nanti kamu suka main game nggak? Itu ada pertanyaan itu. Dan itu akan membuat ada yang sampai nggak jadi itu gara-gara dia tahu laki-lakinya main game. Apa mau nanti ketika resepsi nikah dia cuma main PUBG saja gitu, ada apa masalah? Ada yang mau jagung, ada yang mau nyumbang terus dia main PUBG, tunggu Pak sebentar ini stilit. Sebentar lagi ini. Ya Allah, ini lagi ambil senjata ini, siap-siap nembak ini. Kurang itu, nggak ada itu. Coba tahu Syekh Shalal Fauzan ada waktu longgar kayak gitu. Cuma kalian aja. Terus sekarang terhadap guru. Terhadap guru itu ada kalimat di sini la ifrat wala tafrid. Tidak boleh berlebihan dalam bersikap dan tidak boleh merendahkan. Jadi dilecehkan nggak boleh, dilebihkan juga tidak boleh. Lebihkan itu misalnya, ini kalau sebagian ini di beberapa pesantren tradisional, kalau gurunya masuk semuanya hening terus salaman semuanya, kemudian cium tangannya dari depan sampai belakang. Ya. Kadang ada sikap berlebihan seperti orang akan hilang sifat ketawaduan ketika ya dia mau ridho untuk hal semacam tadi. Biasanya kalau dia nggak ridho itu dia tolak gitu, sudah biasa aja. Atau dia tarik tangannya itu. Ya, itu tanda dia nggak mau dilebihkan, ya nggak mau disikapi berlebih ekstrim, nggak mau.
Terus sekarang terhadap tempat belajar. Tempat belajar berarti dijaga bersih, nyaman, tenang. Sekarang terhadap teman. Kita senang dapati sesuatu, maka kita senang juga teman kita seperti itu pula. Kita senang kalau tidak diganggu orang, maka kita jangan ganggu orang lain ketika belajar. Jadi apa yang kita senang untuk diri kita, praktekkan juga untuk yang lainnya. Supaya dia dapati juga. Saya senang nih catat nih, teman saya ini nggak datang nih, dia butuh catatannya, sudah pinjamkan itu. Saya senang ada catatan ini untuk saya karena saya hadir, teman saya ingin pinjam catatan tadi, ya dipinjamkan. Terus ada terhadap buku lagi, terhadap kitab. Yaitu diantaranya menjaga kitab. Diletakkan di tempat yang benar, dimuliakan. Contoh misalnya Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh taruh di lantai. Di rendah itu tidak boleh. Kurang beradab. Ya, kurang beradab. Beda dengan kitab lain ya. Al-Quran itu lebih istimewa. Taruh tempat yang khusus. Oh, ini tempatnya Al-Quran. Kalau Al-Quran ini numpuk dengan yang lainnya, Al-Quran ditaruh paling atas, yang lainnya itu di bawah. Gitu. Itu sikap terhadap Al-Quran. Enggak boleh diletakkan di lantai gitu saja. Ada yang lihat, ambil itu, taruh di atas. Itu muliakan kita. Contoh lagi, buku itu dijaga. Ya, buku itu kalau disampul ya bagus. Kalau diantaranya, jangan baca buku itu sambil makan snack. Cepat rusak itu, nanti minyak di sini. Ya. Dan kitab itu kadang lebih beresiko ya untuk dijaga. Sehingga kalau mau maintenance atau merawat kitab ya, itu ada suhu ruang, ada keadaan yang kitab itu harus berada di ruangan seperti itu. Seperti di perpus ini dingin, harus dingin. Ya. Taruh tempat yang bagus, terus hindari rayap. Jadi lemari yang enggak kayu. Aluminium misalnya. Nah, itu diantara tujuannya seperti itu supaya kitabnya terjaga. Nanti kalau sudah rusak baru rasakan sendiri tuh, ya Allah ini kena rayap. Nah, dia merasa rugi sekali. Kalau literatur di perpustakaan nasional itu, kalau kitab-kitab lawas lama, ya perawatannya lebih luar biasa. Nah, itu bentuk penjagaan. Terus ada hak juga kewajiban terhadap ilmu, diantaranya dihafalkan, murojaah. Murojaah itu maksudnya diulang. Jenengan bisa ulang dengan catat, kemudian salin lagi dalam bentuk tulisan, diketik, mau sebarkan. Nah, itu lebih menjaga daripada cuma dengar. Jadi kalau orang sudah ngaji betul itu, jangan cuma dengar, jangan cuma jiping. Apa? Jiping. Ngaji kuping. Oh. Banyak ohnya, kepalanya turun, peluk lututnya, tidur. Itu yang terjadi. Jangan ikut kanan kiri, yang ini gak mau nyatat biarin. Ya, mungkin dia baru belajar atau mungkin dia hafalannya kuat ya, mungkin dia Imam Bukhari kali ya. Husnuzon banyak gitu loh. Atau dia pingin nyimak saja, enggak masalah gitu. Penting dirimu itu loh. Nyatat apa yang saya bisa nyatat, saya nyatat nih. Ya. Nyatat. Nanti saya salin lagi, saya kembangkan lagi gitu. Jadi jangan cuma dengar saja. Oh iya ya, oh itu. Sebagian tempat tuh cuma jiping aja. Ya. Kalau di sini sudah biasa nyatat-nyatat. Kalau di luar, wah. Kalau apalagi kalau kajian tematik, kalau tablik akbar, wah apalagi kalau bahas masalah jomblo itu, wah membludak. Terus ya sudah tertawa aja. Ada faedah diambil itu, catat itu. Biar enggak sia-sia. Nanti ruginya kita ketika sudah tahu kok lupa ini catatannya di mana, ini perkataan siapa, jadi lupa. Terus diantara bentuk menjaga ilmu lagi mengamalkan. Sebagian ulama itu katakan amalkanlah 2,5%, 1/40 saja.
dari ilmu yang diperoleh. Kayak zakat mal berarti kan 1/40 saja, 2,5%-nya saja. Ada 40 ilmu, dia amalkan 1, wah sudah bagus itu. Namun kalau bisa amalkan semua lebih bagus. Jadi siapa yang belajar amalkan. Lalu ilmu tadi didakwahkan. Didakwahkan itu bentuk kita itu tahaddus bi nikmatillah. Bentuk kita itu menyebut-nyebut nikmat Allah. Oh, saya punya ilmu ini, saya sampaikan ke yang lain gitu. Sehingga dia ada motivasi juga untuk memperbaiki diri. Walaupun cuma pada misalnya istri pada suami, suami pada istri, atau pada anak-anak, atau pada keluarga gitu. Ada yang disampaikan. Atau untuk dirinya sendiri, jadi pengingat untuk dirinya. Terus di sini juga ada pelajaran selain adab bagi penuntut ilmu, diajarkan adab untuk bertanya. Ya, di sini tadi dalam kisah Jibril itu ada adab untuk bertanya. Yaitu hendaklah pertanyaannya yang benar-benar berfaedah, bermanfaat. Berfaedah, bermanfaat. Manfaatnya apa kalau saya tanya ini ya? Tanda kalau kurang manfaat itu pertanyaannya cuma seputar fulan. Ustadz menurut jenengan ini Ustadz ini bagaimana ya? Besok datang tanya lagi. Ustadz ini bagaimana ya? Besok tanya lagi yang lainnya lagi. Kalau memang ada penting silakan gitu. Namun nggak jadi kebiasaan terus. Ustadz ini viral ini di medsos nih kayak gini. Kayak gitu saja tiap hari. Jadi dia tiap hari di medsos itu cari kesalahan Ustadz. Di list semuanya itu. Terus nanti mau dibantah ke Ustadz ini. Jadi ya Ustadz yang ini mau terangkan ini. Wah, saya sudah tahu ini di berita di medsos nih. Akhirnya dia dapati lagi, dia rekam lagi, kemudian sebar lagi. Ustadz ini telah membantah Ustadz ini. Padahal ini gara-gara dia. Kadang-kadang itu YouTuber juga kurang kerjaan. Buat Ustadz tuh kadang-kadang kayak seolah-olah bertengkar. Padahal Ustadznya sudah ceramah 5 tahun yang lalu. Ustadz yang ini baru saat ini. Ya, Ustadz A ini membantah Ustadz ini. Kalau itu ceramahnya 5 tahun yang lalu nggak singgung dia yang ini juga. YouTuber ini kurang kerjaan, dia coba cari subscriber saja. Terus di antara sikap lagi, di sini diajarkan adab lagi ya. Dari hadis Jibril. Penuntut ilmu harus menjaga penampilan dan sikap yang baik. Penampilan dijaga. Nggak ganggu orang dengan misalnya bau keringat, bau mulut, apalagi pas bangun pagi, gitu. Sikatan dulu, biasa kajian-kajian subuh itu. Ya. Ada dari sisi sikap terhadap orang itu bagaimana. Jangan-jangan kita itu ketika sholat, Masya Allah, kaki itu rapat, pas setelah sholat, ngobrol saja enggak. Cuek, padahal tadi itu dia rapatkan kaki dengan saya. Pas keluar dari masjid, saya mau nyapa dia cuek aja. Ya, nggak mau sapa, nggak mau ini. Jangan, tadi kamu rapatkan saya, tujuannya itu supaya kamu dekat sama jamaah samping kanan kirimu. Berarti dekat dengan orang lain, mau praktekkan di luar sholat. Sapa itu, Mbah gitu kalau sudah tua. Ayo Mas gitu. Saya sudah senang sekali. Atau nanya basa-basi, mau kemana? Itu saya sudah pertanyaan luar biasa. Mas sudah nikah apa belum? Wah itu dia senang sekali itu. Saya lihat tampangmu nih kayaknya belum nikah Mas. Oh iya gitu. Akhirnya kamu ada walaupun guyon awalnya tapi setelah itu cair gitu. Nah, dia senyum kan langsung kan. Kok tahu aja kamu? Iya mukamu berantakan. Nah. Jadi cair langsung itu loh, nggak kaku, nggak sangar. Nggak ada senyum, muka serem terus. Ya. Padahal tadi rapatkan sop tadi itu, kaki dekat itu, pundak dekat dia. Keluar dari situ, ya Allah, seramnya itu kayak kita Abu Jahal, Abu Lahab aja kita itu. Ya. Loyalnya nggak dia praktekkan gitu loh. Ya. Yang dia praktekkan tidak loyal. Ya. Ini praktekkan barok ini dia itu nggak ngaji bareng saya dia itu. Hisbiyun dia itu, sururi dia itu. Terus ada faedah lagi dari ini yang terakhir,
setelah Nabi SAW meninggal, kita tidak ucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Setelah Nabi SAW meninggal, kita tidak ucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Namun cukup Allahu a'lam. Jadi ada pertanyaan agama tidak kita ketahui ya. Kalau Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, cukup jawab apa? Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Allahu a'lam itu artinya Allah yang lebih tahu. Allah wa rasuluhu a'lam artinya apa? Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka setelah Nabi SAW meninggal tidak ucapkan Allah wa rasuluhu a'lam, namun apa? Allahu a'lam atau wallahu a'lam. Baik, kita break dulu untuk sarapan pagi. Lanjut lagi insyaallah jam 8. Kita selesaikan insyaallah.